Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi sairil azmani ibratan ahmadu subhanahu wa ta'ala ashkuru ala kulli ni'matin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur hari Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali dalam kajian rutin yaitu kitab Durratun Nasihin fil Wahdi wal Irsyad karya Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita penerangan dari yang membawa kita dari gelap menuju zaman sekarang, zaman yang sangat terang benderang sehingga kita dapat bersolawat dengan kondisi yang merdeka. Untuk saat ini kita akan mengkaji kajian selanjutnya yaitu dalam bab fi bayanil adli wal ihsan. Jadi saya singkat saja al-adlu wal ihsan. Jadi keadilan dan berbuat baik. Jadi di dalam surat An-Nahl ayat 90 Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan berbuat kebaikan dan memberi sesuatu maksudnya kepada kaum kerabat dekat bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar dan melarang dari perbuatan fahsya, keji dan kemungkaran, wal bagh yaitu permusuhan, ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dia yang memberi pelajaran kepada kamu agar kamu mendapat pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli bit tawassut. Jadi kalau kita dengar tawassut, wasat. At-tawassutu. Jadi wasat itu apa? Tengah ya. Wasat. Kalau kita dengar umatan wasato, umat yang berada di pertengahan. Jadi umat yang kalau bisa diistilahkan di zaman sekarang umat yang moderat. Jadi wasat itu berasa di tengah. Tawassut. Bitawassuti fil umuri i'tikadan kat tauhidil al-mutawassit bainat ta'til wa tasyrik. Jadi di sini itu tawassut itu berada di tengah. Fil umur yaitu di dalam perkara-perkara sebagai sebuah keyakinan. Jadi tawassut sebagai terhadap suatu perkara sebuah keyakinan seperti adanya tauhid. At-tauhid itu adanya al-mutawassit. Jadi tauhid itu dia berada di tengah bainat ta'til wa tasyrik. Ta'til itu dia tidak percaya Tuhan, ta'til. Tasyrik menambah-nambah Tuhan. Jadi ada nama istilah monoteisme, ada istilah polytheism atau monotheism sama polytheism. Mono itu satu, ya seperti tauhid. Kalau poly itu banyak. Jadi berarti tauhid berada di tengah antara ateis dan kesyirikan. Jadi kalau kesyirikan itu meyakini sesuatu selain Allah. Jadi maksudnya sesuatu yang dianggap Tuhan selain Allah. Itu namanya syarik. Jadi sudah ada Allah yang paling tinggi, jadi dia mengikutkan. Syarik itu mengikutkan atau membuat Tuhan lain. Tauhid ada di tengah-tengah itu. Jadi yang dimaksudkan at-tawassut itu tauhid itu ada di tengah-tengah antara ta'til wa tasyrik. Jadi tauhid itu dia ada di ta'til. Ta'til itu ateis ya. Kemudian tasyrik. Nah ini ada di tengah-tengah dia, di wasat.
Berarti antara ateis yang nggak sama sekali, tidak sama sekali percaya Tuhan, berarti dia menganggap Tuhan itu nggak ada. Kemudian tasyrik, ini menambah-nambah Tuhan, berarti Tuhannya bukan esa, bukan satu, tetapi banyak. Maka disebut pahamnya polytheism. Jadi paham yang meyakini banyak Tuhan, Tuhannya banyak, bisa 2, bisa 3, atau lebih dari 1 maksudnya. Jadi tauhid itu ada di tengah-tengah dia. Taktil juga tidak boleh, ateis. Berarti tidak percaya Tuhan. Berarti semuanya itu kehendak makhluk, nggak ada yang ngatur. Berarti tauhid itu berada di tengah-tengah antara taktil, antara ateisme, sama dan politisme, tasyrik. Wal qaul bil kasbi al mutawassit baina mahdil jabr wal qadar. Jadi sama saja kita melakukan sesuatu di dunia karena paksaan atau karena kehendak. Berarti dia ada di tengah-tengah. Bisa jadi ada sesuatu perkara itu memang karena kehendak Allah, ada yang memang punya keinginan bebas menentukan. Karena biasanya masalah dunia itu yang menentukan kita sendiri. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kalian itu lebih mengerti masalah-masalah dunia yang kalian kerjakan, yang kalian sudah lakukan setiap hari. Berarti antara itu, antara paksaan dan antara kehendak bebas, antara paksaan dan antara qadar atau diatur Allah. Wa amalan kata'abudi bi adail wajibati al mutawassit bainal batolah wat taruhub. Jadi batolah itu juga sama. Batolah itu orang yang nakal. Taruhub itu berarti orang suci, sampai tidak boleh menikah ya. Taruhub menjadi rahib. Berarti sesuci-sucinya orang harus menikah. Berarti dia ada di tengah-tengah. Berarti Islam itu ada di tengah-tengah. Sesuci-suci apapun harus tetap menikah. Ketika dia memang sudah dalam keadaan wajib menikah. Wa khuluqan kal judi al mutawassit bainal bukhli wat tabdir. Dan juga kalau dalam budi pekerti. Budi pekerti itu namanya al-jud. Al-jud itu kedermawanan. Al-jud, sifat perangai al-jud itu al-mutawassit bainal bukhli. Jadi kedermawanan itu dia berada antara kekikiran sama antara foya-foya, tabdir. Berarti orang yang dermawan itu dia tidak kikir dan juga tidak foya-foya. Berarti ada di tengah, al-mutawassit. Berarti al-bukhlu juga tidak boleh. Tabdir, berfoya-foya juga tidak boleh. Berarti yang ada di tengah apa? Kedermawanan, memberi sesuatu ke orang, membiayai. Berarti membenarkan bahwasanya ketika kita berbuat baik, Allah ganti atau Allah lipat gandakan. Jadi jud kedermawanan itu dia berada di tengah-tengah antara kekikiran sama foya-foya. Wal ihsan, ini keterangan tadi ya, keterangan surat Nahl ayat 90. Wal ihsanu ta'at wa huwa imma bihasbil kamiyati katatawwu bin nawafil. Maksudnya ini berbuat kebaikan dalam taat maksudnya. Jadi misal baiknya itu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa imma, atau mungkin sekedar jumlahnya atau kadarnya. Kadar misalkan pekerjaan yang sunnah atau pekerjaan tambahan. Atau misalkan yang sangat sederhana, kalau misalkan di Jakarta itu saya naik kereta misalkan dari Bogor ke Jakarta, itu biasanya penumpang kereta itu banyak membludak. Saya duduk di kursi, ketika ada orang tua yang datang, itu kan berdiri karena tidak kebagian tempat duduk. Saya berdiri, orang tua saya suruh duduk. Itu yang tidak disebutkan di dalam Quran atau hadis, tetapi itu adalah kebaikan.
Jadi kadar jumlahnya kita tidak tahu, dan itulah kebaikan membuat orang yang, berarti kita menghormati orang yang lebih tua. Karena dia sudah tua renta, mungkin kalau dia terus berdiri sampai ke tujuan mungkin akan lelah ya. Sehingga yang lebih muda mengalah. Jadi mengalah. Saya berdiri, terus yang tua saya persilahkan. Itu yang sangat sederhana. Yang mungkin tidak disebutkan dalam Quran atau hadis, karena itu ada di keseharian kita. Jadi kata tawu bin nawafil bisa yang misalkan yang kita setiap hari, au bihasbil kaifiyah. Nah, itu dengan cara-cara kita setiap hari. Yang mungkin cara-caranya itu tidak disebutkan di dalam Quran dan hadis, dan itu sebuah kebaikan. Seperti yang tadi kan, kalau dulu nggak ada kereta. Yang penting kita lebih tahu yang setiap hari kadarnya, yang penting membuat orang, meringankan orang, berbuat baik kepada yang lebih lemah dari kita atau ke semuanya yang membutuhkan, itu adalah disebut ihsan. Asalkan ihsannya itu dalam taat, jadi tidak melanggar ketaatan, jadi tidak keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi menurut Nabi di sini al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi yang dimasukkan ihsan di ayat tadi surat Nahl ayat 90. Jadi berbuat baik itu maksudnya apa? Menyembah Allah. Menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu belum melihatnya, anggap saja Allah melihat kamu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi berbuat baik itu menurut kitab ini, menurut yang disabdakan Rasulullah SAW, jadi berbuat baik itu anta'budallah, menyembah Allah itu seolah-olah kamu melihat Allah. Ketika beribadah tidak melihat Allah, fa ilam takun tarahu fa innahu, yang sesungguhnya Allah itu anggap saja Allah itu melihat kita, melihat ibadah-ibadah kita. Itu yang namanya ihsan. Wa itaidil kurba, jadi memberi kepada kaum kerabat. Kurba itu yang paling dekat, istri, anak, ponakan, sepupu, yang lebih dekat terus sampai ke orang umum. Wa itaul aqarib ma yuhtajuna ilaihi wa huwa takhsisun ba'da ta'mimin lil mubalaghati, yaitu dia memberi ke yang lebih dekat dulu, seperti tadi, istri, anak, ponakan, terus yang lebih dekat. Apa yang dibutuhkan, mayuhtajuna, apa yang dibutuhkan dia, bukan memberi sesuatu yang tidak dibutuhkan dia. Berarti yang dibutuhkan. Wa huwa takhsis, dan ini khusus dari yang terdekat, ba'da ta'mimin lil mubalaghati, jadi setelah umum, jadi dari khusus dulu. Jadi teksnya di sini wa itaidil qurba, jadi memberi ke yang terdekat, atau bisa tetangga yang terdekat. Wa yanhanil fahsya, jadi Allah melarang dari fahsya, kekejian. Anil ifrati musyaya'atul quwwati syahwiyah, jadi ifrat itu sesuatu yang berlebihan, yang mengarah kepada quwwah syahwiyah, jadi kekuatan syahwat. Kazina, seperti zina, fa innahu aqbau ahwalil insan wa ashna'iha, karena itu seburuk-buruk kondisi orang, kondisi manusia seburuk-buruk kalau sudah terjebak seperti itu. Jadi sesuatu yang berlebihan itu buruk berarti. Al-ifrat fi musyayang, memihak kepada kuwah asyahwiyah, dan itu seburuk-buruk kondisi manusia. Wal munkar, dan kemungkaran, ma yungkiru ala muta'atihi min itharatil quwwatil ghadabiyah. Jadi dia mengingkari dari pemberian. Jadi kalau orang misalkan, jadi kenapa orang itu kok mencuri? Kenapa orang itu berbuat curang? Berarti dia apa? Menganggap apa yang diberikan kurang berarti. Berarti apa yang diterima dia belum sesuai harapan dia, sehingga dia mengambil sesuatu untuk keuntungannya sendiri. Kalau mengambil untung karena emang halal itu tidak apa-apa, cuman merugikan orang lain. Nah, dia mengingkari itu, mengingkari pemberian sebelumnya, akhirnya dia memutuskan untuk bermain curang. Min itharatil quwwatil ghadabiyah, atau bisa dia disebabkan oleh dia mengikuti nafsu amarah, ghadab, marah. Wal bagh,
permusuhan. Wal isti'la wal istila. Istila itu dia pengen dianggap tinggi sama orang tapi dengan sombong ya. Jadi dia pengen dianggap tinggi karena sombong. Nah, yang nggak boleh itu sombongnya. Bukan berbicara tingginya, bukan. Tingginya karena sombongnya. Wastila'u 'alan nasi wa tajabbur 'alaihim. Dia pengen menguasai orang, pengen memperalat orang. Wal istilah. Jadi pengen menguasai orang untuk kepentingan sampai memaksa. Wa tajabbur. Sampai dia memaksa. Ya'idukum bil amri wan nahyi wat tamyiz bainal khairi wasyarri. Ya'idukum itu Allah memberi pelajaran, memberi nasihat dengan perintah, wan nahyi dengan larangan, wat tamyiz pembeda, bainal khairi wasyarri pembeda antara yang baik dan yang buruk. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun agar kalian mendapat pelajaran. Tattabi'u. Ahlul jannati thalathatun dhu sultanin ay dhu hakamin wa saltonah muqsitun ay adilun mutasaddiqun ay muhsinun ilal fuqara'i muwaffaqun. Nah, ini. Jadi ahli surga itu ada 3. Ahli surga itu thalathatun dhu sultan. Yang pertama itu ahli surga itu punya kekuasaan. Atau di sini duha kamin wasal tonah. Jadi dia punya, saya pengen ini, saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Itu punya apa namanya? Itu pengambil keputusan namanya. Duha kamin wasal tonah. Sultan, kesultanan, punya kekuasaan. Ay adil atau adil. Mutasaddiq yang membenarkan. Ay muhsin yang berbuat baik ilal fuqara kepada orang-orang yang lemah, orang yang fakir. Muwaffaqun bi fathil fa. Muwaffaq itu orang yang sukses, orang yang bernasib baik. Alladzi zaraqa ta'at Allah, dia yang selalu memasukkan ketaatan Allah. Wal adlu fil hakam, dan adil ketika dia mengambil keputusan. Jadi bukan asal mengambil keputusan, tetapi dengan biasanya kalau hakam itu dia dengan hikmah, dengan kebijaksanaan mengambil keputusan antara satu perkara dengan perkara yang lain atau orang satu dengan orang lainnya. Dia biasanya dengan hikmah. Jadi orang yang selalu mengedepankan kebijaksanaan lama-lama dia menjadi hakim, menjadi orang yang dimintai pendapat orang. Orang kalau ada problem misalkan tetangganya ada masalah, orang akan ke sana. Karena apa yang dikeluarkan apa? Dengan hikmah. Bil hikmati, kemudian bil mau'izatil hasanah. Jadi nasihat yang bagus yang sama menguntungkan, menghindari permusuhan. Jadi kalau sudah permusuhan ketemu akhirnya pertengkaran. Wal bagyu. Jadi menghindari bagyu, jadi permusuhan. Itu yang pertama. Muwaffaq akhirnya menjadi orang yang sukses, orang yang bernasib baik. Kemudian yang kedua, wathani rajulun rahimun raqiqul qalbi. Orangnya penyayang. Jadi ahli surga. Rahimun raqiqul qalbi. Raqiq itu lembut, raqiq. Ada kalau takhim itu dia artinya tebal. Rikotul qalbi, rikot. Ada rikotun atau rikotul qalbi. Jadi dia penyayang, raqiqul qalbi. Dia lembut. Atau misalkan yaitu dia berkaitan rahim, penyayang. Ai fi qalbihi riqqatun wa syafaqatun wa rahmat. Wah, sudah punya riqqah, kelembutan, syafaqah. Syafaqah itu ramah tamah, keramah taman. Wa rahmat, rahmat, kasih sayang. Likulli di rahmin wa muslimin. Jadi orang yang penyayang, kemudian orang yang berserah diri. Ailil aqarib wal ajanib. Dia seperti itu, punya sifat yang 3 itu, lembut,
ramah tamah sama penyayang kepada yang dekat atau yang jauh, keluarga yang dekat atau yang jauh, teman yang dekat atau yang jauh, atau kepada siapa saja. Wa afifun, afif itu orang yang menjauh dari keburukan. Siapa yang punya nama afif, yaitu artinya, atau dia menjauhi yang remang-remang, yang tidak jelas, syubhat, afif. Jadi yang punya nama afif berarti orang yang selalu menghindar dari keburukan. Itu yang kedua. Wasalid, rojulun solihun muta'affifun mani'u nafsi amma la yahillu wa la yalik. Kemudian yang ketiga tipenya yaitu rojulun soleh. Nah, sudah dijelaskan apa arti soleh. Solihun, apa artinya soleh? Apa orang soleh apa artinya? Soleh apa soleh? Pantas. Nah, itu yang paling tepat, pantas. Mau kaya pantas, mau punya mobil pantas, mau dia di karyawan dengan karir yang cemerlang juga pantas. Nah, itu pantas. Jadi kalau misalkan ada air, hal hadal ma'u solihun lisurbi, apakah air ini bisa untuk saya minum, maksudnya layak untuk saya minum. Nah, itu pantas. Jadi kalau pantas-pantas akhirnya baik. Apa yang dia pakai selalu pantas, selalu baik. Pantas. Apa namanya? Mantes sih. Iya benar. Nah, pantas, selalu pantas. Mani nafsi amala yahillu wa la yalik. Dia melarang dirinya pekerjaan yang, jadi kalau misalkan berteman, saya tidak mengerjakan apa yang tidak disukai teman saya. Dia tidak mengerjakan itu. Dia tidak sukanya begini, berarti saya tidak mengerjakan itu. La yahillu. Jadi di sini la yahillu wa la yalik, dia melarang dirinya untuk berbuat sesuatu yang tidak dia kehendaki. Misalkan tidak dikehendaki temannya. Apa namanya? Menjaga perasaan. Jadi menjaga perasaan. Zu iyalin, yaitu dia punya keluarga. Wala yahmilu hubbul iyal ala tahsilil malah al haram, bal yakhtaru hubbullah ala hubbil iyal. Jadi dia melaksanakan pekerjaan itu dasarnya pekerjaan atau mendapatkan suatu harta itu dari yang halal, bukan karena cinta keluarga dia mengambil yang haram. Karena saking cintanya ke keluarga, dia karena istrinya meminta sesuatu, akhirnya dia mengambil yang haram. Itu tidak boleh. Karena yang dikedepankan itu hubbullah, kecintaan kepada Allah, daripada hubbul iyal. Iyal itu keluarga. Iyal keluarga. Nah, sekarang ahlu neraka. Wa ahlun nari khamsatu dhaif alladzi la sabaru lahu au ay la tamasuk lahu. Jadi yang ahli neraka itu ada 5. Ada 5 yang lemah. Yang pertama, orang yang tidak kokoh ketika datangnya syahwat, fala yartadi'u an haram. Bahkan misalkan kalau melihat pekerjaan yang haram atau menipu, dia tidak kokoh, tidak nahan kepada sesuatu yang haram, pasti akan mengambilnya. Jadi dibiasakan ketika kita tidak tahan, dialihkan kepada yang halal. Jadi kalau kita alihkan kepada yang halal, pasti prestasinya akan bagus, akan meningkat, kinerjanya, produktivitasnya akan meningkat. Jadi kalau yang biasa yang haram itu dialihkan ke yang halal. Itu yang pertama, dia tidak kuatan, tidak kokoh. Inda maji isyahwati fala yartadi an haram, dia tidak nahan kepada sesuatu yang haram. Atau bisa wakila huwalladzina yaduruna haulal umara yakhdumunahum la yubaluna min ayyi wajhin yakuluna wa yalbasuna aminal halali aminal haram. Atau mereka keliling
menjilat, apa namanya? Menjilat orang yang lebih tinggi dari dia. Menjilat orang kaya, menjilat orang yang punya kekuasaan. Ya turun, jadi keliling aja ke rumah dia. Ngato. Apa namanya? Ngato. Ngato namanya. Ya. Ya turun haulal umaro, keliling orang-orang penguasa. Yakhdumunahum, mereka seolah-olah mengabdi. La yubaluna min ayyi wajhin yaqul, dia tidak peduli dari mana, apakah harta yang dimakan itu haram atau halal, atau baju-bajunya yang dipakai. Itu namanya penjilat ya, penjilat. Aminal halali aminal haram, apa dari yang halal atau dari yang haram. Nah itu seperti itu. Selanjutnya wal khain. Nah ini khain itu pengkhianat. Alladzi la yakhfa lahu tomi'a, ay la yakhfa lahu tomi'ahu fi syai'in ma wa in daqqa ay qalla illa khanahu ay illa sa'afihi hatta yajiduhu fayakhun. Jadi pekerjaan itu berkhianat aja. Berarti dia kaitannya dengan ketamaan dia, karena tamaknya akhirnya dia berkhianat. Jadi bisa jadi karena ketamaan dia akhirnya dia berkhianat. Itu yang kedua, ahli neraka. Yang ketiga, wa rajulun la yusbih wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka. Ada seseorang yang pagi dan petang itu nipu aja. Jadi dia main kemana nipu orang, main kemana nipu orang. Enggak sore, tidak pagi, kerjaan tuh nipu. Illa wa huwa yukhadi'uka, jadi menipumu. Dia nipu aja untuk kepentingan dia. Berarti kalau ada orang ini pasti ini tidak akan punya teman ya. Yukhadi'uka. Setiap hari tidak pagi, kalau pagi datang nipu. Kalau petang datang nipu, malam nipu. Wa huwa yukhadi'uka, dia yang menipu kamu. Kemudian yang keempat, ai al-bakhilu wal kadzdzab fa aqama al-masdar maqama ismul fa'il. Jadi bakhil masdarnya al-bukhlu. Al-kadzdzab, al-kadzib masdarnya al-kidbu. Jadi sama ini antara orang sama sifatnya. Ini yang keempat. Jadi orang yang kikir atau orang pembohong. Jadi kalau yang pembahasan sebelumnya itu bisa jadi al-kalamul futul. Jadi kata-kata yang ditambah-tambah. Jadi yang ditambah-tambah. Kemudian washindir. Nah, yang kelima, shindir. Washindir bikasri shin, yaitu dengan mengkasrohkan shin. Shindir bikasri shin wa dha, berarti shin dan dha dikasroh, berarti shindir. Orang yang buruk akhlaknya. Shindir itu orang yang buruk akhlaknya. Huwa sayyi'ul khuluq, orang yang buruk. Apa nama istilah kalau di sini? Yang buruk akhlaknya. Al-fahash. Jadi fahash itu orang yang keji. Ma'asu'u khuluqi fahashun fi kalami wa hadha huwal khamis. Jadi ini dia sampai buruk percakapannya, buruk perangainya, sampai punya niat buruk ke orang ya. Jadi itu ke sifat, ke perangai, sampai kata-katanya buruk. Jadi kalau bisa di masyarakat kita terhindar dari orang-orang seperti itu ya. Jadi semuanya sama-sama bersaudara, sama saling membantu.